Tantangan hidup adalah sesuatu yang pasti. Namun, hal baik juga pasti akan hadir di setiap hari. Seperti energi dari kami Untuk sobat di seluruh penjuru negeri. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan hasil analisis rasio dari perusahaan PT SL Asia dan juga PT Pertamina. Saya Siti Rudiana. Dan saya Bayaki. Dan saya Izatrion A. Untuk lebih jelas, nonton video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih telah hadir di video ini. Hari ini kami akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu PT Pertamina dengan XL Axiata. Kita akan menjelajahi rasio analisis DAR/DER dari perusahaan PT Pertamina dengan XL Axiata. Dan kalian siap nggak belajar bersama-sama? Latar belakang DAR atau Debt to Asset Ratio dan Debt to Equity Ratio adalah dua rasio keuangan yang digunakan untuk menilai struktur pendanaan perusahaan. DAR menunjukkan proporsi aset yang dibiayai oleh utang, sedangkan DER membandingkan total utang dengan ekuitas perusahaan. Dengan menganalisis kedua rasio ini, kita dapat menilai risiko finansial dan strategi keuangan yang diterapkan oleh masing-masing perusahaan. Penelitian ini berfokus pada analisis DAR dan DER, yakni Pertamina dan XL Axiata dari tahun 2021 hingga 2023, untuk memahami tren, perbandingan struktur keuangan, serta implikasi terhadap kinerja perusahaan. Berikut latar belakang dari setiap perusahaan. Yang pertama yakni PT Pertamina, di mana PT Pertamina adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang energi, terutama minyak, gas, dan energi terbarukan. Didirikan pada tahun 1957, Pertamina memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional. Sebagai perusahaan terintegrasi, Pertamina mengelola kegiatan dari hulu ke hilir, termasuk eksplorasi, produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran energi. Yang selanjutnya PT XL Axiata Tbk. Latar belakangnya yakni adalah salah satu perusahaan penyedia layanan telekomunikasi yang terbesar di Indonesia. Berdiri sejak tahun 1996, perusahaan ini merupakan bagian dari Grup Axiata asal Malaysia, yang mana XL Axiata menyediakan layanan seluler, internet, dan solusi digital bagi individu maupun korporasi, dengan komitmen untuk mendukung transformasi digital di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan hasil rasio dari analisis DAR/DER dari perusahaan PT SL Asia dan PT Pertamina, yaitu hasil DAR dari SL Asia dari 2021 hasilnya yaitu 72,20% dan 2022 34,28% dan 2023 hasilnya 0,07%. Jadi analisis dari PT SL Asia mengalami penurunan drastis dalam DAR, menunjukkan pengurangan ketergantungan pada utang dalam struktur aset perusahaan. Dan yang kedua yaitu PT Pertamina dari hasil DAR. Pada 2020 hasilnya 68,14% dan pada 2022 hasilnya 73,87% dan 2023 hasilnya 67,88%. Jadi analisis DAR Pertamina relatif stabil di kisaran 67 sampai 74%, menunjukkan ketergantungan yang konsisten pada utang dalam struktur asetnya. Dan
analisis hasil ADAR. Yang pertama yaitu SL Asia pada hasilnya ADAR. Pada 2021 hasilnya 259,68% dan pada 2022 hasilnya 52,16% dan pada 2023 hasilnya 0,23%. Jadi analisis penurunan drastis dalam ADAR menunjukkan SL Asia mengurangi utang secara signifikan dibandingkan modal sendiri. Terus perbandingan dari PT Pertamina hasil ADAR pada 2021 hasilnya 214,13% dan pada 2022 hasilnya 282,69% dan pada 2023 hasilnya 211,29%. Jadi analisis dari ADAR Pertamina tetap tinggi dan fluktuatif, menunjukkan ketergantungan yang besar pada utang dalam pendanaan. Baik, selanjutnya implikasi rasio untuk XL Axiata, DAR, dan DER. Dari segi positif ada 3. Yang pertama, penurunan risiko finansial dengan beban bunga lebih rendah. Kedua, stabilitas keuangan lebih baik. Ketiga, peningkatan daya tarik investor. Dari segi negatif, yang pertama potensi pengurangan ekspansi. Yang kedua, beban ekuitas yang lebih tinggi. Selanjutnya, implikasi rasio untuk PT Pertamina, DAR, dan DER. Dari segi positif, yang pertama, pendanaan ekspansi yang agresif. Yang kedua, leverage yang berpotensi meningkatkan profitabilitas. Dari segi negatif, yang pertama, risiko finansial yang tinggi. Kedua, beban bunga yang besar. Ketiga, potensi kesulitan likuiditas. Kesimpulannya, XL Axiata menerapkan strategi konservatif dengan mengurangi ketergantungan pada utang. Pertamina tetap menggunakan leverage tinggi untuk mendukung ekspansi dan investasi. Perbedaan strategi ini mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam mengelola struktur keuangan dan risiko.